Koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 secara mandiri dan juga berdiskusi serta mengkolaborasi pemahaman bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP dengan model refleksi 4P, yakni peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Berikut beberapa pembelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak itu tidak hanya berperan untuk mendidik murid, tetapi juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, di antaranya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Yang pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan refleksi. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa senang dan beruntung berada di tengah-tengah orang hebat, teman-teman CGP Angkatan 11 yang luar biasa semangatnya, Bapak Fasilitator, Ibu pengajar praktik yang sangat menginspirasi, serta saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa takut merasa gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Yang kedua, seorang guru itu dikatakan gagal dalam mendidik muridnya ketika muridnya mendapatkan nilai di bawah KKM. Sekarang saya berpikir bahwa setiap murid memiliki karakter yang beragam. Kebutuhan belajar mereka pun juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Penerapan, rencana penerapan pengembangan diri sederhana yang akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, rutin melakukan refleksi pembelajaran. 3. Melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah,
guru, komite, serta wali murid untuk kemajuan sekolah dan menciptakan pembelajaran yang lebih harmonis. 4. Melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran.